Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad, dan sekarang kita masih berada di bab yang ketiga. Kita sekarang sudah sampai kepada makalah yang ke-46. Wal maqalatu sadisatu wal arbaun, maqalah yang ke-46. An Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Sufyan bin Uyainah, man ahabballaha ahabba man ahabballaha ta'ala. Orang yang mencintai Allah itu mewajibkan dia mencintai orang yang mencintai Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, maka dia juga mencintai orang yang mencintai Allah. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada orang yang cinta kepada Allah, maka itu bukan pengakuan yang sebenarnya. Ada orang ngaku cinta kepada Allah dengan ulama, tidak suka, bukan, tidak cinta kepada Allah. Dengan orang-orang soleh, tidak cinta, dia bukan orang yang cinta kepada Allah. Dia hanya mengaku-ngaku saja. Orang kalau dia suka dengan orang-orang soleh, dengan ulama, itu tanda bahwa dia mencintai Allah. Kita mau mencintai siapa kalau tidak mencintai orang-orang soleh? Yang sudah jelas dengan mencintai mereka, kita akan bahagia, kita akan beruntung dunia dan akhirat. Tanda orang itu cinta kepada Allah adalah cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Siapa orang yang cinta kepada Allah? Ya mereka para ulama, orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini juga bisa macam-macam. Orang soleh ini bisa orang biasa, bisa yang lainnya juga. Nah, kita penting untuk mencintai orang soleh. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Imam Syafi'i mengatakan, aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku tidak termasuk bagian dari orang-orang soleh, barangkali aku mendapatkan syafaat mereka dan pertolongan mereka. Imam Syafi'i kurang soleh apa, tapi beliau masih mengaku bukan sebagai orang soleh. Ya, kita memang punya kewajiban untuk mencintai orang-orang soleh. Dengan mencintai orang soleh itu nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Dan bagaimana caranya agar kita cinta dengan orang soleh? Ada dua hal, ada dua cara agar kita cinta dengan orang soleh. Yang pertama adalah kita mengenal mereka. Misal, bagaimana kita bisa mencintai Imam Haddad? Ya kita tahu biografinya bagaimana, ibadahnya bagaimana, budi pekertinya bagaimana. Dengan mengenal mereka, maka kita akan cinta kepada mereka. Yang kedua, mengetahui manfaat mencintai orang soleh. Kadang-kadang orang tidak bisa mencintai orang soleh karena dia tidak tahu manfaatnya apa. Saya cinta kepada mereka. Tidak usah jauh-jauh tanya manfaatnya apa cinta kepada mereka. Misal ada orang yang mengidolakan salah seorang artis. Apa yang akan dia lakukan? Dia melakukan apapun yang berkaitan dengan artis itu. Semisal artis itu suka pakai pakaian warna hijau, ya dia suka pakai pakaian yang warna hijau karena ini sesuai dengan idolanya. Artis ini suka ngomong seperti ini, jadi akan meniru dengan hal yang sama. Artis dia pakai ini, laki-laki pakai tindian di telinga, dia akan meniru juga. Kenapa? Karena dia cinta.
Itu ketika yang dicintai adalah orang-orang biasa dan bahkan mungkin jauh dari Allah. Lalu bayangkan jika yang dicintai adalah orang soleh, yang sudah jelas dengan meniru mereka akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi cara agar kita cinta dengan orang-orang soleh itu melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan mengenal mereka, sejarahnya, budinya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengetahui manfaat mencintai orang soleh. Ketika dua hal ini kita miliki, maka insya Allah kita akan bisa mencintai orang-orang soleh. Karena ini disebutkan bahwasanya Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, orang yang cinta kepada Allah, dia pasti cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Dia pasti cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Cinta kepada habaib, cinta kepada para kiai, cinta kepada para ulama, itu tanda bahwa dia cinta kepada Allah. Makanya jangan sampailah di rumahnya tidak ada fotonya ulama itu. Wong kita kadang-kadang sudah cintanya itu cuma berapa persen, masa masang foto saja tidak ada. Pasanglah fotonya habaib, fotonya ulama. Ya barangkali bisa jadi bukti di hadapan Allah. Saya pernah masang ini walaupun kecintaan saya itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Minimal seperti itu. Masa masang aja ndak. Dan bisa jadi itu nanti bisa memberikan hidayah untuk orang lain. Dengan memandang wajah mereka itu adem, rasanya itu tenang, tentram, kesusahan itu hilang, kesemukan hilang, kesulitan itu seakan-akan sudah terlupakan semuanya sebab memandang orang-orang soleh. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya dengan mencintai orang soleh kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Ada 6 manfaat kita mencintai orang soleh. Ini agar kita termotivasi untuk mencintai orang soleh. Lagi-lagi kalau bukan cinta kepada orang soleh, kita mau cinta kepada siapa? Mau cinta kepada orang fasik? Mau cinta kepada orang yang jauh dari Allah? Mau cinta kepada orang yang melanggar aturan-aturan Allah? Manfaatnya untuk kamu apa? Bahayanya sudah jelas. Mau mencintai siapa kalau bukan mencintai orang soleh? Imam Syafi'i saja itu ngaku sebagai orang yang mencintai orang-orang soleh. Karena orang soleh itu sangat luar biasa. Di dalam setiap sholat dia mendapatkan kiriman doa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Didoakan orang seluruh dunia, orang-orang soleh itu didoakan keselamatan tanpa harus meminta itu orang-orang soleh. Betapa beruntung dan berharganya mereka orang-orang soleh. Ada 6 manfaat kita ketika mencintai orang soleh. Pertama, ahaditsuhum ladidah. Ucapan-ucapan mereka itu terasa nikmat. Coba ya kalau kita membaca atau mendengar kalam-kalam dari para salaf, ulama-ulama, orang-orang soleh itu tenang gitu. Dan bahkan ketenangan hati itu mungkin lebih lezat, lebih nikmat dibanding ketenangan ragawi. Mungkin kita makan enak, tapi ya sudah, selesai makan ya sudah hilang, selesai urusan. Tapi kalau kita mendengarkan cerita-cerita orang-orang soleh, itu seakan-akan ada sesuatu yang berbeda yang masuk ke dalam hati kita masing-masing. Dan bahkan pernah ada salah seorang habaib yang bernama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dia punya paman yang namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, juga pengarang syair Ya Arhamar Rahimin. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Pengarangnya sama dengan pengarang Sulam Taufik. Waktu itu juga di sini juga pernah kehadiran cucunya beliau Habib Murtadho yang ngisi di majelis saya sekitar tahun berapa 2019 kalau tidak salah. Nah waktu itu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini menikah, kemudian digoda sama pamannya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Pada malam pertama itu di atas pintu kamarnya itu ditaruh kitab, namanya kitab Jauharus Syaffaf. Itu menjelaskan biografi orang-orang soleh terdahulu, termasuk karomah-karomahnya, sifat-sifat mulianya. Sehingga beliau itu
pada saat mau masuk ke kamarnya malam pertama itu, apa yang dia lakukan? Mestinya kan ya sama istrinya, mestinya. Lihat ada penampakan kitab itu, Al-Jauharus Syaffaf namanya. Diambillah itu, penasaran karena belum pernah baca kitab itu. Kalau kitab-kitab yang lain sudah pernah baca. Sengaja ditaruh oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini dibaca. Dibaca tiga jilid itu. 3 jilid tebel-tebel itu. Dibaca sampai subuh. Sampai lupa kepada istrinya. Kenapa? Karena ahaditsuhum ladzizah. Ucapan-ucapan mereka itu enak itu. Adem gitu kalau dengar perkataan orang-orang soleh itu, jangankan perkataannya, ngelihat saja itu kita sudah kayak kita bukan berada di dunia, berada di tempat yang tidak tahu kita di mana, pokoknya damai gitu. Karenanya kalau kita lagi banyak masalah, lagi banyak problem, datangilah orang-orang soleh. Jika masalahmu tidak selesai, maka hatimu akan damai. Itu dengan mendatangi orang-orang soleh. Nah, yang pertama, dengan kita mencintai orang soleh, kita akan merasakan bahwa ucapan-ucapan mereka itu adalah haditsuhum ladzizah. Ucapan-ucapan mereka itu melezatkan, rasanya nikmat, rasanya lezat. Dan bahkan ada salah seorang ulama dari Hadramaut itu ketika selesai membaca kitab dari ulama-ulama salaf terdahulu, ulama-ulama soleh, beliau berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Doa apa itu? Doa makan. Kenapa? Karena hati itu juga butuh makan. Hati kalau tidak dikasih makan selama 3 hari berturut-turut, maka hati itu akan sakit dan bahkan bisa mati. Karena semua butuh nutrisi. Sebagaimana raga ini butuh nutrisi, jiwa juga butuh nutrisi, butuh makan. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, huduru majalisihim tijarah. Hadir majelis mereka itu adalah sebuah perdagangan yang pasti tidak akan rugi. Dengan mencintai orang soleh, hadir majelis mereka, maka itu adalah sebuah perdagangan yang tidak mungkin rugi. Kok bisa perdagangan yang tidak mungkin rugi? Karena dengan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, pertama, ghufranul dzunub, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam satu hadis qudsi dikatakan, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum, satu kelompok yang tidak akan celaka ketika duduk bersama mereka orang-orang soleh. Duduk dengan orang soleh itu tidak ada yang tidak istimewa. Dan ketika kita mencintai orang soleh itu satu pertanda bahwa di dalam diri kita ada kebaikan. Idza ahbabtas sholihin fa inna fika khairan fa'lam anna fika khairan. Idza ahbabtas sholihin fa'lam anna fika khairan. Jika engkau mencintai orang soleh, maka ketahuilah bahwa di dalam dirimu terdapat banyak kebaikan. Fa idza ahabbaka sholihun fa'lam anna fi nafsika sirran. Jika orang-orang soleh yang mencintaimu, maka ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada banyak keistimewaan. Kalau kita cinta kepada orang soleh itu biasa, berarti kita ini ada tanda bahwa kita ini ada kebaikan di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Tanda itu orang baik itu suka dengan orang soleh itu. Tapi lebih istimewa lagi, kamu dicintai orang soleh, berarti kamu punya banyak keistimewaan itu. Sampai salam ya ke dia dari orang soleh. Itu berarti orang soleh sudah terpaut hatinya dengan orang itu. Kenapa menjadi istimewa? Karena ketika nama seseorang itu ada di hati orang soleh, dan ketika dia bermunajat kepada Allah, Allah menurunkan nafahat, menurunkan madad, bantuan-bantuan dan pertolongan Allah. Di situ ada namanya si Fulan bin Fulan, maka dia akan mendapatkan hal yang sama. Karenanya cari perhatian dari guru atau orang soleh itu penting. Barangkali pada saat Allah menurunkan bantuan dan pertolongannya, di situ ada daftar nama-namanya di dalam hati orang soleh tersebut, sehingga dia mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan oleh orang-orang soleh tersebut. Jadi manfaat mencintai orang soleh itu huduru majalisihim tijarah. Menghadiri majelis mereka adalah sebuah perdagangan yang tidak mungkin rugi. Yang pertama karena dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Yang kedua asyifa, bisa menyembuhkan penyakit dengan hadir majelis. Majelisnya orang-orang soleh.
Makanya orang-orang Hadramaut itu terutama para habaib, mereka punya terapi ketika sakit, tetap hadir majelis ilmu dengan memandang orang soleh. Nawaitu hudura majlisil ilmi biniyati syifa. Aku niat hadir majelis ilmu dengan niat untuk kesembuhan, dan banyak yang sembuh. Kenapa? Mandang wajah orang soleh itu adem hatinya, itu penyakitnya hilang semuanya. Orang sekarang sakit-sakit panas saja sudah tidak mau hadir majelis ilmu, tidak mau ketemu sama orang-orang soleh, tidak ketemu sama para ulama, sakit-sakit biasa. Bahkan tidak sakit. Kita niatkan dengan menghadiri majelis orang-orang soleh, kita niatkan asyifa, berobat agar kita sembuh dari segala macam penyakit, termasuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Yang ketiga, kenapa mencintai orang soleh itu termasuk hal yang mulia? Karena tadi itu perdagangan yang tidak pernah rugi, karena pasti tidak pernah bangkrut bertemu dengan orang soleh itu. Yang jelas banyak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan baik di akhirat terlebih di dunia, apalagi tambah lebih gampang lagi. Itu kenapa disebut perdagangan yang tidak akan rugi? Karena tuqdul hajah, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah dengan mencintai orang soleh. Jadi mencintai orang soleh itu sesuatu yang sangat istimewa. Dan bahkan orang yang ahli ibadah tapi dia jarang kumpul dengan orang soleh dan tidak cinta kepada orang soleh, bisa disalib itu. Derajatnya bisa disalib sama orang yang ibadahnya biasa-biasa, tapi kecintaannya kepada orang soleh dia luar biasa. Bisa disalib itu. Kayak orang naik kendaraan, langsung salib itu. Langsung. Gitu. Ini modal yang sangat kuat mencintai orang soleh itu. Dan ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh di majelis mereka, kita akan diangkat derajatnya. Derajat rafi'ah, akan diangkat derajatnya. Dan bahkan dalam satu cerita disebutkan, dalam satu cerita ada salah seorang habib yang bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau termasuk orang soleh. Waktu itu malam-malam ada maling pencuri masuk ke rumahnya beliau, mau mencuri sesuatu. Ya karena orang soleh, malam-malam, tengah malam ya bangun sholat tahajud. Kiai ya kalau malam-malam ya bangun sholat tahajud. Ustadz kalau malam-malam ya bangun sholat tahajud. Kalau udah bangun ya namanya saja, cuma hakikatnya tidak. Nah karena maling ini tahu bahwa tuan rumahnya itu bangun malam itu untuk tahajud, akhirnya sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi, akhirnya dia masuk di bawah tempat tidurnya Habib Abu Bakar Al-Adni. Sudah tahu beliau bangun sholat tahajud, beliau Habib Abu Bakar Al-Adni. Nah pencurinya ini bersembunyi di kolong tempat tidurnya Habib Abu Bakar. Ya mungkin agak tinggi, mungkin kalau kita gambarkan agak tinggi mungkin itu ranjangnya, sehingga bisa masuk ke situ. Akhirnya apa? Setelah Habib Abu Bakar ini selesai sholat tahajud, kedatangan tamu, orang-orang soleh juga, mengabarkan bahwa ada si fulan, orang soleh ini telah meninggal dunia, ini butuh pengganti. Dan tamunya ini ingin bermusyawarah kepada Habib Abu Bakar, ini siapa yang nanti akan dijadikan pengganti? Siapa yang akan dijadikan pengganti? Apa yang terjadi? Kata Habib Abu Bakar, gimana? Kita musyawarah saja, jangan apa kata saya. Kata tamunya, kita ikut apa kata antum Habib. Kalau begitu yang akan menjadi pengganti orang soleh yang meninggal itu yang ada di bawah ini. Siapa yang di bawah? Itu di bawah kolong tempat tidur saya. Kemudian bilang, ukhruj, keluar. Kasihan dia itu nyuri masih belum dapat apa-apa, ini biar dapat apa-apa. Akhirnya iya, udah ada pencuri yang berkah. Akhirnya apa? Pencuri ini disuruh ambil wudhu, kemudian disuruh sholat 2 rakaat. Dan setelah sholat 2 rakaat wajahnya berubah, bercahaya, glowing. Iya karena ini berkat kumpul dengan orang soleh yang asalnya dakhal sarik kharat siddiq. Nah, masuk dalam keadaan sebagai pencuri,
keluar sebagai wali. Kenapa? Kumpul dengan orang soleh, sehingga dia itu setelah sholat itu dan wajahnya berubah, ini dia berubah jadi orang soleh dan jadi wali dan punya banyak murid. Ini dengan apa? Berkat berkumpul dengan orang soleh, derajat kita bisa diangkat oleh Allah. Karena tadi itu, orang kalau cuma ahli ibadah, jarang kenal dengan orang soleh, tidak menyambung komunikasi dengan orang soleh, koneksinya dengan orang soleh itu tidak ada. Disalib itu sama orang-orang biasa, petani, pedagang. Oh, tapi dia itu muhibbin betul kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para habaib mereka yang soleh-soleh. Salib itu, benar-benar disalib itu. Mau ibadah ratusan rakaat, ribuan rakaat, tetap kalah sama orang yang cinta dengan orang-orang soleh. Dia itu pakai, kalau istilah bis patas itu. Kalau orang-orang yang cuma ibadahnya biasa-biasa itu bukan bis patas, tapi naik becak, lama itu. Kenapa? Karena orang soleh itu dekat dengan Allah, sehingga lebih bisa menyampaikan lebih cepat kepada Allah. Dan yang keenam, kenapa disebut dagangan yang tidak pernah rugi? Karena ada as-sa'adah, kebahagiaan, keberuntungan. Ada keberuntungan. Ketika kita dekat dengan orang soleh, mencintai orang soleh, maka kita akan diberikan kebahagiaan dan keberuntungan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini kan baru dua ya. Manfaat mencintai orang soleh itu yang pertama, hadisuhum ladzidah. Ucapan mereka itu adalah ucapan-ucapan yang sangat lezat dan enak untuk dinikmati oleh hati kita sendiri. Yang kedua, huduru majalisihim tijarah. Hadir majlis mereka itu adalah perdagangan yang tidak pernah rugi. Kenapa? Karena ghufranud dzunub, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Asy-syifa, kita mendapatkan kesembuhan dari Allah. Tuqdul hajah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Darajat rafi'ah, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya as-sa'adah, kita mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan. Yang ketiga, dengan mencintai orang soleh, al-irtibat bihim hayatun sa'idah. Hubungan kita dengan mereka akan menyebabkan kebahagiaan, hidup yang bahagia. Kita mau cari hidup yang bahagia yang bagaimana kalau tidak mencintai orang soleh? Pengen bahagia yang bagaimana dengan tanpa mencintai orang soleh? Pengen bahagia dengan berfoya-foya, dengan bersenang-senang, dengan menghambur-hamburkan uang, dengan bermaksiat, dengan melakukan dosa. Itu tidak sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah ketika mencintai orang soleh. Dan bahkan disebutkan dalam satu keterangan, man ahabba ahlallah yubashir bil hana fil munqalab. Orang yang mencintai kekasih-kekasih Allah, maka dia akan diberi kabar gembira oleh Allah pada saat dia sudah di alam barzah. Kita mungkin sekarang tidak bisa merasakan secara nyata, bisa jadi apa manfaat kita mencintai orang soleh. Tapi coba nanti ketika kita sudah dikubur di alam barzah, di alam kubur, kita akan sadar betapa pentingnya kita mencintai orang soleh. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, ini salah seorang wali kutub yang ada di Jeddah. Dia mengatakan, man ta'allaq bizain nalal aman watma'an wa yudrik ma la yudrik ahluz zaman. Orang yang bersambung hatinya dengan orang-orang soleh, maka dia akan mendapatkan keamanan, kebahagiaan dan ketenangan. Dan dia akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang-orang yang ahli ibadah pada zaman itu. Dengan apa? Dengan mencintai orang soleh. Karena modal cinta itu sangat penting sekali. Dengan mencintai orang-orang soleh itu, maka akan mendapatkan keberkahan dari mereka. Dan seringkali orang itu kadang-kadang terhalang untuk mendapatkan keberkahan dari orang soleh. Siapa yang biasanya terhalang mendapatkan keberkahan dari orang soleh? Disebutkan dalam satu keterangan, awwalu ma yuhram liwali ahlu baitih wa ahlu biladih. Yang pertama kali terhalang mendapatkan keberkahan seorang wali kekasih Allah itu adalah keluarganya sendiri dan orang yang berada di tempatnya itu, daerahnya. Kenapa? Karena mereka melihatnya biasa seperti itu, biasa. Tiap hari kan jalan, tiap hari ke sana, tiap hari ke sana, ke pasar, ke warung, ngopi.
begini dan begitu, pakai ini, pakai itu. Mereka kadang-kadang justru tidak mendapatkan keberkahan ke orang-orang yang terdekat. Satu contoh, Kiai Hamid itu istrinya sendiri tidak percaya. Kiai Hamid Pasuruan itu istrinya sendiri itu tidak percaya kalau Kiai Hamid itu seorang wali. Ya karena dilihat basyariahnya itu, kemanusiaannya biasa-biasa itu. Ya tiap harinya kan seperti itu, tidur, makan, mandi, ke warung, ke pasar, jalan-jalan. Padahal tidak tahu apa di balik hatinya itu. Karenanya kadang-kadang orang yang cinta kepada orang-orang soleh tapi dia jarang ketemu dengan orang soleh itu bisa jadi lebih banyak mendapatkan keberkahan dari orang soleh. Kenapa? Karena dia tidak melihat secara langsung. Sedangkan orang yang melihat secara langsung dan mungkin sering bertemu dengan orang soleh, itu juga bisa jadi dia tidak mendapatkan keberkahan, karena ketika orang itu sudah dekat dengan orang soleh maka dia harus menjaga adab. Nah kadang-kadang tidak bisa jaga adab. Kalau yang jauh kan adabnya sebetulnya luar biasa. Masya Allah, ini Habib ini, Ustadz ini, Kiai ini orangnya soleh. Padahal dia tidak tahu kadang-kadang di mana, sehingga dia adabnya itu benar-benar terjaga. Karenanya juga banyak juga yang sudah dekat tapi juga dia mendapatkan banyak keberkahan dari orang-orang soleh. Karenanya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, salah seorang wali kutub yang lahir di Besuki, yang makamnya ada di Gresik, beliau mengatakan kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Banyak orang itu dekat tapi sebenarnya jauh. Orangnya dekat, jasadnya dekat, raganya dekat tapi hatinya jauh. Banyak seperti itu. Dan bahkan ada yang jauh itu sebenarnya dia dekat. Mungkin ada orang yang tidak pernah ke Tarim, tidak pernah ke Yaman, tapi hatinya ikatannya sangat kuat, nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Karena di sini penting, mencintai orang soleh itu sangat-sangat penting, karena akan mendapatkan banyak hal yang sangat istimewa dari Allah. Akan saya lanjutkan ini dari makalah yang ke-46. Kalau kita mencintai kepada Allah, salah satu buktinya kita mencintai kepada orang yang mencintai Allah. Siapa orang yang mencintai Allah? Adalah orang-orang soleh, para ulama. Kemudian kalau kita mencintai kepada orang yang mencintai Allah, mencintai para ulama, mencintai orang soleh, wa man ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Kalau kita misalnya cinta kepada orang soleh, pasti kita cinta terhadap apapun yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Misalkan kita cinta kepada orang soleh ini punya keistiqomahan, baca wirid, baca zikir, baca sholawat, pastinya kita juga harus cinta kepada apapun yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Kita cinta kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh. Itu memang berantai dan satu paket. Tanda bahwa kita cinta kepada orang soleh, kita mencintai apa yang dicintai oleh orang soleh. Dan tanda kita cinta kepada Allah, ya. Dan tanda bahwa kita mencintai kepada Allah, kita cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Kemudian di sini disebutkan wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Dan orang yang mencintai apa yang dicintai orang soleh, maka dia suka agar amal ibadahnya itu tidak diketahui oleh manusia. Tanda kalau kita cinta kepada kebiasaan orang-orang soleh itu, kita tidak suka menampakkan amal ibadah kita. Tapi ada sebagian amal ibadah itu yang wajib kita tampakkan. Jadi kadang-kadang ibadah itu ya wajib ditampakkan. Contohnya apa? Sholat berjamaah. Masa bisa sholat jamaah sendiri di kamar? Oh nanti takut teriak. Ya sholat jamaah ya harus sama orang. Haji, bisa haji di rumah? Tidak bisa, kecuali di Tambora sendirian. Atau di mana itu? Mana itu? Bukan, Ka'bah di Probolinggo itu mana? Hah? Mana? Ka'bah di Probolinggo itu daerah mana itu? Jadi ada beberapa ibadah itu yang pasti kita harus bersinggungan dengan orang lain. Tapi ada ibadah-ibadah yang kalau kita itu misalnya bisa untuk tidak ditampakkan, itu jauh lebih bagus. Misalkan ngajar kan harus ada hubungan dengan
Orang lain mau ngajar siapa? Mau ngajar jin, mau ngajar sama kaca. Ya ngajar ya harus sama orang lain. Urusan dia dan tidak dia itu nanti proses itu, belajar ikhlas dan ikhlas. Sehingga kita benar-benar bisa lebih dekat kepada Allah. Akan saya ulang kembali. Pertama, kalau kita cinta kepada Allah, tandanya kita cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, tandanya kita juga cinta kepada kebiasaan-kebiasaan mereka yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita cinta kepada amal-amal mereka, orang-orang soleh, maka tandanya kita tidak suka untuk diketahui oleh orang lain. Artinya semakin kita menyembunyikan itu justru semakin baik, karena akan terhindar dari penyakit riya dan sejenisnya. Tapi juga ada beberapa amalan yang tidak boleh untuk kita sembunyikan, seperti ngajar, haji, sholat jamaah dan lain sebagainya. Ada banyak contoh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau tanya. Yang baru datang mau tanya? Hah? Mau tanya? Silakan yang mau tanya. Udah bakal rugi cinta sama orang soleh itu. Udah bakal rugi. Sudah ada fotonya orang soleh belum di rumahnya? Nah, jangan sampai ada itu. Harus ada. Sudah cinta kita itu masih biasa-biasa, masih cinta yang mungkin tidak bisa dikatakan cinta, masa fotonya saja tidak ada. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.